Baik Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah berkenan menjadi narasumber pada tugas wawancara saya pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Tisha dari PGSD UNY Angkatan 2024 yang kebetulan mendapatkan tugas wawancara pada mata kuliah Sosio-Antropologi Pendidikan mengenai bagaimana sih cara seorang ibu itu mendidik putra-putrinya. Mungkin untuk menghemat waktu, kita mulai saja ya Bu. Monggo bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, langsung saja ya. Nama saya Indri Astuti. Saya ibu dari 3 orang anak. Yang pertama sudah lulus tahun ini, yang kedua umur 9 tahun, yang ketiga 9 tahun kelas 4, yang ketiga umur 7 tahun kelas 2 SD. Berarti jarak waktu umurnya terpaut singkat ya Bu? Iya. Yang pertama kedua lama, jaraknya lumayan lama, tapi yang kedua ketiga istilah Jawanya kesundulan mungkin seperti itu, karena jaraknya dekat 2 tahun gitu ya. Baik. Untuk sebagai pertanyaan pembuka, saya ingin bertanya apakah Ibu dulu pernah belajar ilmu parenting sebelumnya Bu? Kalau belajar secara langsung, tidak mempelajari ilmu itu secara langsung, tidak, tapi saya mempelajarinya yang melalui ikut seminar-seminar online. Tidak offline itu tidak. Jadi saya ikutnya itu seminar online, terus membaca buku parenting, itu pengalaman dari orang atau penulis gitu. Saya ada bukunya, terus saya juga mengadaptasi dari influencer dari Indonesia maupun di luar Indonesia juga ya. Berarti secara otodidak gitu? Iya, otodidak, karena sudah berniat anak kedua, karena anak pertama kebetulan saya tidak ngomong karena ikut simbahnya, dan setelah itu saya kerja. Terus anak kedua, ketiga ini saya bertekad saya tidak ingin mengulangi itu. Ibaratnya kayak kalau menurut saya, bagi saya itu kesalahan untuk yang pertama, karena saya tidak bisa ngomong dan menemani tumbuh kembangnya. Nah, saya bertekad ke yang kedua ketiga ini, saya bertekad untuk ngomong sendiri, mengasuh sendiri, dan menemaninya sampai akan masuk ke sekolah. Baik, gimana sih Bu cara Ibu membagi waktu mengenai ini, cara mendidik anaknya ataupun dengan pekerjaan-pekerjaan rumah yang sangat banyak gitu sebagai ibu? Iya. Kok tahu Mbak kalau sangat banyak pekerjaan rumah? Soalnya ibu juga sering marah-marah gitu. Oh gitu. Iya. Oke, baik. Jadi kebetulan ya Mbak, karena jaraknya itu dekat, otomatis waktu adiknya lahir itu anak saya yang kedua itu umur 2 tahun. Tapi sebelum itu saya sudah menyiapkan, jadi dari umur kurang lebih berapa ya, 18 bulan, itu saya sudah membaca-baca, ini gimana ya, sudah menyiapkan ini besok kalau saya ngasuh adiknya sama kakaknya ini bagaimana ya. Jadi saya mencari-cari ide, mencari-cari inspirasi untuk biar ngasuhnya tidak enggak gitu. Jadi saya membaginya itu, saya istilahnya saya nomor 2 kan pekerjaan rumah itu. Yang penting anak saya ke handle ya, apalagi 2 dan masih kecil-kecil waktu itu ya Mbak ya. Jadi saya prioritaskan anak, yang penting bagian anak-anak, karena kan saya kembali ke niat saya dari awal, karena mau membersamai anak. Jadi pekerjaan rumah saya kesampingkan dulu, nanti kalau anak-anak udah tidur atau bisa ditinggal pas mereka mainan, itu nanti saya baru nyapu, ngepel, kayak gitu. Kalau masak saya dedikasikan ke warung saja, delegasikan ke warung. Berarti pesen gitu ya? Iya, jajan lah Mbak itu. Sebisa mungkin saya tidak membebani diri, karena saya juga saya takutnya kalau saya marah atau terbebani, aduh kok pekerjaanku belum selesai, ini gimana, anak-anak rewel, itu nanti justru malah anak-anak itu nanti ikut rewel juga, karena ibunya kemerungsung, anaknya juga akan terbawa suasana. Iya, seperti itu. Jadi prioritasin anak, nanti pekerjaan rumah nantilah, seperti itu. Jadi yang penting anak dulu Mbak. Berarti yang penting anak dulu baru mengerjakan pekerjaan rumah. Iya, nanti kalau bisa disambi baru mengerjakan, kalau enggak ya anak dulu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki
memiliki metode ataupun cara khusus untuk menyiapkan anak sebelum mereka itu masuk ke sekolah supaya bisa siap gitu Bu, menerima pembelajaran di sekolah? Oke, ini berarti untuk anak yang kedua saya dulu ya, yang Ricci itu. Jadi ada cerita Mbak ini, saya itu bertekad untuk menemani dia dulu. Saya tidak ingin menyekolahkan dulu waktu itu. Jadi dulu itu teman-temannya mungkin udah PAUD, udah dititipin kayak gitu. Dia tidak PAUD. Jadi saya siapkan di rumah dulu. Saya ajari, istilahnya kemarin tuh saya homeschooling ala ibu, ala-ala kayak gitu. Jadi kayak ada homeschool di rumah dan saya juga punya ini apa? Capaian apa yang harus dicapai anak saya umur segini. Iya, ada targetnya, entah itu dari doa-doa, dari jadi ikutan di sekolah ini, jadi apa kayak harus bisa membaca, menulis kayak gitu. Nah, saya itu harus menyiapkan dia sebelum dia masuk ke pendidikan di sekolah dulu. Jadi dia harus kuat dari dalam dulu, karena biar dia di luar itu kuat kan Mbak. Nah, saya harus kuatkan dari dalam dia sehingga saya masukin ke PAUD atau semacamnya lah, playground atau apa gitu. Sampai umur dia 5 tahun baru masuk TK kan, itu 5 sampai 6. Nah, itu saya baru yakin oh anak ini udah siap masuk, karena 4 tahun dia sudah bisa baca tulis hitung Mbak. Masya Allah. Ya, jadi 4 tahun dia sudah baca tulis hitung dengan lancar gitu, karena saya homeschool ala-ala itu. Kakaknya sekolah di rumah dengan apa ini kurikulum dengan media seperti ini, adiknya harus adiknya juga, tapi medianya di bawahnya, jadi berbeda sesuai dengan umurnya dia. Nah, baru setelah itu oh ini udah yakin nih masuk sekolah, saya nyari sekolah saya. Dan bener Mbak, ketika masuk itu dia nggak drama, nggak yang terus nggak mau sekolah itu enggak, iya tidak rewel, dia langsung bisa masuk, bisa mengikuti dan TKA. Tapi di TKA itu dia di sekelasnya belajarnya itu kata ustazahnya itu bosen, karena aku udah bisa, jadi kayak menyepelekan. Oh iya, karena udah punya ini ya bawaan dari rumah. Iya, jadi dia nggak TKB, langsung ke SD. Jadi umur 6 tahun dia sudah langsung SD, karena sama gurunya, Bu ini kalau di TK terus nanti kasihan Mas Riccinya nanti tidak berkembang, karena sudah bisa di kelas juga sudah kayak males-malesan karena merasa bisa. Tapi kalau saya ngikuti teman-temannya, kasihan Mas Ricci juga, maksudnya gurunya kalau ngikuti teman-temannya kasihan Mas Ricci juga, karena dia nggak berkembang juga. Jadi daripada seperti itu besok lebih bisa ke SD gitu. Jadi saya menyiapkan anak saya untuk masuk ke SD itu harus siap dulu dari dalam, harus kuat dulu dari dalam, baik dari psikis maupun dari lahirnya dia, fisiknya dia. Keren banget, Masya Allah. Selanjutnya ibu kan biasanya ya kalau baru mengerjakan sesuatu, kalau jadi seorang ibu tuh kita dituntut buat bisa kayak multitasking gitu ya. Nah, misal ketika baru masak, nah itu kan kita nggak mungkin ya bisa menemani anak sambil masak. Apakah ibu memberikan gadget ke anak, atau tipe orang tua yang sama sekali tidak memberikan gadget pada anak di usia dini gitu? Usia dini di sini sebelum prasekolah. Saya tidak memberikan gadget ke anak saya yang kedua ketiga sampai umur berapa ya? Saya masih bisa bertahan itu. Jadi memang dari awal saya juga tidak memberikan gadget, paling cuma di TV aja. TV itu dia setiap setelah misal saya lagi apa gitu duduk berdua nonton, kan bisa dilihat, saya juga bisa melihatnya. TV biasanya TV kartun atau Cocomelon atau yang kartun luar negeri. Kalau di ini kan ada yang di TV TV kabel gitu. Jadi saya tidak memberikan gadget handphone atau tablet ke anak saya, karena saya membaca buku yang saya baca itu kalau memberikan gadget itu nanti anak jadi speech delay. Nah, ketakutan saya nanti kalau dia cuma terpaku ke gadget gini dipanggil nggak denger. Ya, atau kalau nggak, saya dulu soalnya nggak mau misal maem gitu juga saya nggak ngasih, nggak ngasih gadget.
dia malah bolak-balik buku Mbak dulu. Iya. Kalau misal gadget misal di luar sedang antri perlu berobat atau apa, paling cuma saya pegangin gini. Tapi kalau di rumah untuk biar anteng ketika saya melakukan pekerjaan rumah terus saya kasih gadget tidak. Kalau dulu TV, kalau enggak TV pun itu tadi ya caranya. Kalau enggak buku, itu buku-buku anak itu nanti kalau mau lihat buku-bukunya ada seperti itu. Jadi gadget itu saya lupa umur berapa ya, tapi yang penting saya tidak ngasih gadget ketika saya mengerjakan rumah atau apa, jadi tidak menggunakan gadget dari kecil. Berarti cuma dari televisi Pak ya? Iya, TV itu pun biar apa ya Mbak, dia mengenal, karena dari TV pun dia dari sejak kecil mungkin bisa untuk motoriknya bisa mengenal warna kayak gitu, bisa stimulasi warna, terus suara. Selanjutnya, apakah terdapat perbedaan dalam pola pengasuhan anak perempuan dan laki-laki Bu? Oh, ada Mbak. Kebetulan anak saya laki-laki dan perempuan kan, yang kedua ketiga. Yang pertama laki-laki, maksudnya yang kakaknya kan laki-laki. Kakaknya laki-laki itu dia lebih apa ya, mungkin karena saya siap, jadi dia itu siap juga. Sampai sekarang pun beda ya Mbak. Yang laki-laki itu dia pokoknya dari segi mental tuh siap. Kalau yang perempuan manja. Mungkin karena anak terakhir atau pripon gitu. Iya, terus saya dulu pikirnya gini, pernah terlintas juga, kok anak laki-laki sama cewek ternyata beda ya, dengan cewek itu pakai hati banget itu ya. Jadi kayak baperan gitu loh anaknya itu kalau jadi ada perbedaan juga mengasuhnya. Kalau yang laki-laki ngetriknya, oh berarti dia harus seperti ini. Sekarang apalagi udah agak besar ya, jadi udah tahu ini anaknya seperti ini. Kalau yang perempuan ini sampai sekarang pun saya masih merasa wow dan kadang geleng-geleng karena beda banget dua anak pertama kedua cowok, terus yang ketiga ini cewek kan, jadi merasa ada perbedaannya banget. Iya, nah ini cowok tuh ya memang cowok ditakdirkan seperti itulah dengan sikap kayak apa ya istilahnya jantannya kayak gitu, sedangkan yang cewek ini aduh manja banget, apa-apa harus jadi gitu, jadi terus minta ini harus ini gitu. Tapi ya kembali lagi saya harus ngasih pengertian juga pelan-pelan, dan saya juga saya juga tidak menyamakan antara laki-laki dan perempuan itu. Tapi sampai sekarang saya juga masih harus, oh ini saya sedang berhadapan dengan Ricci cowok, oh ini saya sedang Caca cewek, jadi harus saya bisa menempatkan juga seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih cara ibu mengatasi mungkin ketika ada konflik dengan anak agar mereka itu tidak ikut terbawa ini suasana yang baru panas gitu ya istilahnya, sedang ibunya sedang marah-marah gitu. Ini jadi ketika saya marah gitu ya, atau ketika anak sedang melakukan kesalahan? Ketika sedang marah. Marah dalam penyebabnya apa saja gitu ya. Kalau saya sedang marah ketika sama anak itu sebisa mungkin saya tidak tampakkan di depan anak, karena saya itu masih dan saya percaya banget kalau apa yang dilakukan saya terutama sebagai ibunya ya, yang 24 jam bersama dia, kalau ayahnya kan cuma kalau setelah pulang kerja, itu akan ditiru. Dan itu anak-anak itu kan memang benar Mbak, seperti yang sudah di luar sana, anak itu peniru ulung kan. Nah kalau saya sedang marah ya, kalau kadang keceplosan ada, maksudnya pas marah, tapi ketika keceplosan itu nanti setiap mau tidur atau kalau saya sudah tenang, saya ngajak bicara, maaf ya tadi ibu tadi mama sempat marah-marah, tapi mama nggak marah sama kamu, nggak marah sama Ricci, nggak marah sama kakaknya, tapi mama nggak, misal ketika mereka sedang nakal, tapi mama nggak suka kalau dijelaskan ya seperti itu. Kalau saya sedang marah karena akibat di luar, pengaruh dari luar, bukan karena ketika menghadapi anak-anak, sebisa mungkin saya tidak menampakkannya di depan anak. Seperti itu. Jadi anak-anak itu harus melihat saya, maksudnya nggak ada yang muka yang gimana, karena saya takut dicontoh Mbak. Saya jujur saja, kadang saya itu pernah melakukan apa gitu tuh,
tiba-tiba mereka tuh langsung bisa mencontoh, terus saya jadi ini aku tadi Langsung keinget gitu. iya ini yang aku lakukan tadi. Ya walaupun manusiawi ya Mbak, jadi kadang kalau marah juga mungkin spontan gitu kan, tapi sebisa mungkin itu saya hindari, dan kalaupun itu sudah terjadi, saya akan ngobrol ke mereka ketika mau tidur, karena kalau mau tidur itu kan pas waktu untuk ngobrol sama anak, kayak bondingnya gitu. Kalau nggak mau tidur ya misal langsung mohon maaf itu bisa dijelaskan, dan saya menjelaskannya sendiri, kata sendiri, nanti keriki sendiri, karena penangkapannya tangkapnya kan beda antara laki-laki dan perempuan juga beda, dan secara umur juga mereka beda. Saya juga pernah baca kalau katanya tuh anak itu otaknya masih menangkap itu, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Iya, children see, children do kan. Jadi apa yang dia lihat nanti dia lakukan juga. Seperti itu. Kayak saya menyambut ayahnya kalau pulang itu, menyambut itu mereka akan mengikuti nyambut. Iya, dan itu kalau ketika saya tidak menyambut, mah kok nggak menyambut ayah, jadi mereka nggak kayak hilang kebiasaannya gitu. Jadi malah menegur gitu. Iya. Baik, selanjutnya ini pertanyaan terakhir saja nih Bu. Jika boleh Ibu memberikan nasihat kepada mahasiswi yang nantinya insya Allah akan menjadi seorang ibu, supaya mereka bisa menjadi seorang ibu yang istilahnya kayak memiliki karakter yang kuat untuk anaknya kelak. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Ini berhubung saya udah anak 3 gitu Mbak. Jadi bukan maksudnya sepengalaman saya, bukan menggurui atau gimana ya Mbak. Untuk Mbaknya yang kebetulan akan jadi seorang ibu besok. Nah itu persiapkan dulu secara mentalnya, karena punya anak itu bukan ini sih Mbak, bukan sebagai penghalang ya, tapi nantinya kita itu juga akan terus belajar dari anak kita, bukan anak kita yang belajar dari kita, tapi kita pun belajar Mbak sama mereka itu tentang gimana mereka caranya maafin sekecil itu, nggak punya rasa marah, nggak punya rasa dendam. Nah kita harus belajar kan sama mereka gimana caranya, terus kita harus belajar sabar menghadapi mereka. Saya pun juga sampai sekarang masih belajar. Saya belajar sama anak yang pertama, karena dari dia saya harus belajar sabar. Kayak gitu. Jadi itu tadi Mbak, jadi kita harus persiapkan mental juga, tentunya dengan didukung suami juga. Sudah ada calon? Nggak Mbak, jangan ya, ini dulu disiapkan dulu ya, persiapan dulu, pokoknya persiapkan dulu Mbak, jangan buru-buru, terus jangan hanya karena melihat kok itu sudah mau gitu. Besok kalau misal udah menikah terus mau punya anak itu harus dipersiapkan matang-matang dulu, karena anak yang kedua pun itu persiapannya saya mengalami ya, persiapannya benar-benar. Nah itu beda juga sama yang adiknya, beda juga sama yang kakaknya. Nah itu jadi memang kita kan akan jadi ibu ya, akan membersamai terus. Nah kita harus kayak ilmu juga, dan kita juga jangan pernah berhenti belajar, entah itu dari manapun seperti itu, dan harus sabarnya juga. Sabarnya seluas samudra. Iya, tapi nanti seiring berjalannya waktu itu nanti kita juga akan bisa ini kok Mbak. Dan yang penting itu sih Mbak, saya maksudnya yang bisa saya sampaikan ke Mbak, kalau misal ini persiapannya mental gitu, mental. Kalau finansial mungkin itu nanti kan diobrolin ya sama suami ya, kalau itu finansial. Terus apa ya, selain dari yang macam-macamnya, kalau untuk ibu sendiri itu harus siap mental juga, dan harus meniatkan diri untuk anakku, maksudnya aku punya anak nih, harus tak apain, besok harus apa, kayak gitu kan, kita ibunya kan gitu. Dan kita itu tadi jangan berhenti belajar, karena sejatinya setiap anak tuh terlahir seperti kertas putih, kita yang memberikan coretan. Betul, iya betul sekali Mbak. Mau kita mau isi dengan puisi indah, mau kita isi dengan gambar yang cantik atau bagaimana, atau hanya coret-coretan gitu kan, tergantung kita. Dan ibu itu kan madrasah pertama dari anak-anak kita. Dan mungkin saya punya tips Mbak, salah satu ketika besok punya anak,
yang mengajarkan pertama kali Al-Fatihah itu kalau bisa ibunya. Jadi ibunya itu yang harus, walaupun nanti di sekolah dapat, tapi kalau bisa dia harus mendengarkan pertama kali itu dari ibunya. Ya, saya memang nggak paham agama, tapi saya pernah baca itu kalau bisa anak-anak itu mendengarkan pertama kali surat Al-Fatihah itu harus dari kita ibunya. Seperti itu, pernah baca di buku apa ya saya lupa. Gitu. Jadi jangan sampai dengar dari orang lain dulu, dari gurunya dulu, atau dari malah guru ngajinya. Jadi dari ibunya, kan ibunya itu nantinya yang akan menemani terus, dan Al-Fatihah itu dipakai dalam sholat kan tiap hari. Nah itu nanti saya pernah baca karena apa ya, tapi sebisa mungkin usahakan pertama kali itu dari seorang ibu, seperti itu. Terima kasih. Baik, itu mungkin cukup sekian aja ya sharing buat sore hari ini, karena ini juga udah mulai gelap menjelang maghrib, takut mengganggu aktivitas ibu. Ya, enggak sih, kalau mau main-main ya nggak apa-apa. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan serta ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga bisa mendatangkan manfaat bagi kami saat ini maupun untuk kedepannya juga. Saya juga mohon maaf apabila dalam tutur kata terdapat kesalahan atau dalam berperilaku terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Sama-sama ya Mbak ya. Sukses ya Mbak. Amin. Terima kasih ya Bu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pulang hati-hati. Terima kasih. Sama-sama.